Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Thumma ma ba'd. Fa ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di kesempatan malam hari ini kembali Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita adakan via online dari pembahasan kitab Haqiqatu al-Manhajis Salafi wa hajatu al-ummah al-massah ilaih fi najatiha wa intisariha ala a'daiha, karya Fadilatu Syekh Ad-Doktor Abdullah Ibn Salfiq Al-Zafiri hafizahullahu ta'ala. Dan kita telah membaca muqaddimah al-muallif, penulis kitab ini. Wastafadna minha fawaid. Dan kita pun telah mendapatkan dari muqaddimah tersebut sekian faidah yang berharga dan bernilai. Maka kita akan masuk pada pasal yang pertama dari pembahasan kitab ini. Fayaqulu Fadilatu Syekh Abdullah Al-Zafiri hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal, Nash'atul manhajis salafi. Beliau buka dengan al-basmalah, sebagaimana biasanya dilakukan oleh para ulama, dan telah kita ketahui faidah serta hikmah di balik mengawali sebuah tulisan dengan al-basmalah. Di antara faedahnya adalah dalam rangka al-isti'anah billahi tabaraka wa ta'ala, meminta tolong kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang maha indah dan mulia, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Qala al-faslul awal, pasal pertama, Nash'atul manhajis salafi, pertumbuhan dan perkembangan manhajis salafi. Bagaimana awal mula manhajis salafi dan perkembangannya. Faqala hafizahullahu ta'ala, innal manhaja as-salafiyya huwa imtidadun li sabilil anbiya'i wal mursalin alaihimus salam mundu an amarallahul jinna wal insa bi'ibadatihi kama qala ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya manhaj salafi adalah kelanjutan jalan para nabi dan rasul alaihimussalam. Sejak Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan bangsa jin dan manusia untuk beribadah kepadanya semata, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang telah menciptakan adanya kematian dan juga kehidupan sebagai bentuk ujian kepada kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, dan dialah Allah zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Di sini Syekh Abdullah Zafiri hafizahullah menegaskan bahwa cikal bakal
manhajis salafi adalah jalannya para nabi dan para rasul alaihimussalam. Apa jalan para nabi dan para rasul yang Allah utus ke muka bumi? Jalan mereka adalah jalan at-tauhid wa ibadatillahi wahda la syarikalah. Jalan tauhid, mengajak manusia beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Itulah jalan agama yang didakwahkan, disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada kaumnya dan kepada umat manusia. Yaitu agar mereka semuanya menjadi ibadullah al-muwahhidun, menjadi hamba-hamba Allah, ahlu tauhid. Dan manhaj salafi ini muncul dan ada sejak adanya perintah Allah kepada manusia dan jin untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah saja. Yang mana Allah katakan dalam firman-Nya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayat." Ialah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Dan juga Allah tabaraka wa ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Qala hafizahullahu ta'ala, fa inna Allah ta'ala khalaqa Adam wa zawjahu wa awjadahuma fil jannah wa awsahuma ikhtibaran wa ibtila'an bi'adamil akli min syajaratin fil jannah wa hadzarahuma min ta'ati syaitan walakinna syaitanu azallahuma wa dallahuma bighururin hatta akala minha fakanat an-natijatu an uhbita ilal ardi. Maka sungguh Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Hawa. Allah menciptakan Nabi Adam yang merupakan nenek moyang dari umat manusia ini. Umat manusia yang hidup di dunia, maka nenek moyang mereka adalah Adam dan Hawa alaihimassalam. Dan ini adalah aqidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa Adam adalah abuna. Nabi Adam alaihissalam adalah ayah kita, nenek moyang kita, pendahulu kita. Dan kita adalah anak keturunan dari Nabi Adam dan istrinya Hawa alaihimassalam. Wa aujadahuma fil jannah. Lalu Allah tempatkan mereka berdua di surga. Yang mana ini merupakan pemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala kepada nenek moyang kita, yaitu Adam dan istrinya Hawa alaihimassalam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, Allah menciptakan Nabi Allah Adam dengan kedua tangannya, dan ini adalah kekhususan dan keistimewaan Nabi Allah Adam. Allah menciptakan dengan kedua tangannya secara langsung. Lalu Allah menciptakan istrinya Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam.
Lalu setelah itu Allah tempatkan keduanya di surganya. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam dan istrinya Hawa alaihimassalam. Wa awsahuma ikhtibaran wabtilaan bi'adamil akli min syajaratin fil jannah. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala berwasiat kepada keduanya, Adam dan istrinya alaihimassalam, wasiat sebagai bentuk ujian dan cobaan dari Allah untuk tidak makan buah dari pohon yang ada di surga. Ya. Pohon ini berada di surga. Namun Allah tabaraka wa ta'ala dengan kekuasaannya yang besar dan kehendaknya yang mutlak, Allah tabaraka wa ta'ala melarang Nabi Adam dan istrinya sebagai bentuk ujian kepada keduanya untuk mendekat kepada pohon tersebut ataupun makan darinya. Ya, mengambil buahnya dan makan darinya. Ini semuanya terjadi dengan ketetapan Allah, kehendaknya yang mutlak. Tidak boleh bagi kita untuk bertanya-tanya atau seorang pun dari hamba bertanya, kenapa sih Allah melarang Nabi Adam untuk makan buah tersebut? Padahal pohon itu di dalam surga. Surga tempat bernikmat-nikmat. Surga tempat untuk kita memuaskan apa yang kita inginkan, syahwat kita, keinginan kita. Kenapa dilarang? Tidak boleh dan tidak pantas seorang hamba yang beriman bertanya dengan pertanyaan seperti ini. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya apa yang Allah lakukan, apa yang Allah putuskan, apa yang Allah larang atau Allah perintahkan. Namun mereka lah hamba-hamba Allah yang akan ditanya nanti, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan itu. Kita selaku hamba yang akan ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala tentang segala perbuatan kita dan amal kita. Adapun Allah azza wa jal rabbul alamin, tidak pantas dan tidak boleh untuk ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Perbuatan Allah adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang terjadi dengan kehendak Allah, yang pasti terwujud, pasti terlaksana, dan penuh dengan hikmah-hikmah yang agung. Maka di antara hikmah Allah tabaraka wa ta'ala melarang Nabi Adam dan istrinya untuk makan dari buah pohon yang ada di surga tersebut dalam rangka ikhtibar, memberikan ujian, cobaan tentang sikap menaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wa hadzarahuma min ta'ati syaitan. Dan Allah juga peringatkan Nabi Adam dan istrinya dari menuruti, menaati setan yang terkutuk. Walakinna syaitan azallahuma. Akan tapi syaitan berhasil menggelincirkan keduanya. Wadallahuma bighurur. Dan memberikan petunjuk kepada keduanya dengan penuh tipu daya. Hatta akala minha. Hingga keduanya makan dari pohon yang dilarang tersebut. Fakanat an-natijah. Maka hasil akhir dari pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya Hawa, an uhbita ilal ardi, yaitu keduanya diturunkan ke bumi dan menjadi penduduk bumi.
Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan tentang kisah ini, tentang bagaimana Abuna Adam wa zaujuhu Hawa, keduanya ditipu dan disimpangkan oleh syaitan, iblis, laknatullah alaih. Qala Allah Ta'ala, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Adam, wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga, dan hendaklah kalian berdua makan di surga apa saja yang kalian inginkan, silakan kalian makan. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, karena kalian kalau mendekati pohon tersebut lalu makan darinya, kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Kalian termasuk orang-orang yang zalim. Demikian peringatan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi Adam dan istrinya alaihi wassalam. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maka apa yang dilakukan oleh syaitan, iblis laknatullah, dia melancarkan makarnya, membisikkan kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa bisikan-bisikan jahat, melakukan al-wiswas. Bisikan-bisikan jahat dimasukkan ke dalam kalbu keduanya. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Apa yang diinginkan oleh syaitan untuk menampakkan aurat keduanya yang tertutup, yang ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka iblis, syaitan, bernafsu untuk menyesatkan Nabi Adam, menampakkan auratnya, menampakkan kejelekannya dengan melakukan makar dan tipu daya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain. Maka mulailah iblis datang kepada Nabi Adam sebagai seorang penasehat. Ya. Ini hati-hati dengan orang-orang yang nampak sebagai penasehat, ingin menasehati, ingin mengarahkan atau membimbing, ternyata niatnya jahat. Ternyata dia ingin menyesatkan, menyimpangkan orang yang dinasehati tersebut. Ternyata dia ingin memalingkan hatinya dari al-haq, ingin menjadikan orang yang dinasihati tadi menjadi manut kepadanya, taklid kepadanya. Maka iblis laknatullah alaih menyampaikan kepada Nabi Adam, ma nahakuma rabbukuma, tidaklah Rabb kalian berdua melarang kalian berdua dari pohon ini untuk kalian mendekatinya dan makan darinya, melainkan agar kalian berdua menjadi malaikat. Artinya Rabb kalian berdua melarang kalian agar kalian tidak menjadi
malaikah. Kalau kalian makan ini, maka kalian akan menjadi malakain, 2 malaikah. Lihat bagaimana tipu daya dan kedustaan yang dilancarkan oleh iblis. Seakan-akan itu adalah nasihat yang benar, nasihat yang mulia, nasihat dari seorang penasihat terpercaya. Au takuna minal khalidin. Atau kalian akan menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Sehingga kenapa Rabb kalian Allah Jalla fi'ulah melarang kalian makan buah ini? Agar kalian tidak menjadi orang-orang yang kekal abadi di dalam surga. Dengan kata lain, jika kalian memakannya, maka kalian akan kekal di surga. Atau kalian akan menjadi malaikah. Yang mana malaikah adalah makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Tidak cukup dengan perkataan, ucapan-ucapan indah yang menipu dan menyesatkan dari iblis kepada Adam dan istrinya. Dia tambahkan dengan apa? Dengan sumpah. Wa qasamahuma. Bahkan syaitan, iblis bersumpah kepada keduanya. Sumpah dengan menyebut nama Allah. Karena demikian ahlul batil, mereka sangat mudah untuk bersumpah dengan nama Allah. Nama Allah begitu mudah dan ringan bagi mereka untuk dijadikan sebagai penguat dalam rangka melancarkan misi-misi jahat mereka. Maka iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin. Sungguhnya aku ini adalah para penasihat kepadamu. Termasuk orang-orang yang ingin menasihati kalian berdua. Kami ini adalah para penasihat. Kami menginginkan kebaikan kepada kalian berdua. Demikian iblis. Dengan begitu liciknya dan jahatnya menyesatkan ayah kita Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Fadallahuma bighurur. Maka iblis menipu Nabi Adam dan Hawa dengan memberikan petunjuk, bimbingan, arahan-arahan yang salah, yaitu menyuruh keduanya melanggar larangan Allah, menerjang larangan Allah tabaraka wa ta'ala untuk mendekat kepada pohon tersebut dan makan darinya. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma. Hingga pada akhirnya Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam jatuh dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mendekati pohon tersebut dan makan buahnya hingga nampak aurat keduanya. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Lalu keduanya mulai berusaha menutupi auratnya dengan dedaunan yang ada di surga. Ini daun-daun dari pohon-pohon di surga. Wa nadahuma rabbuhuma. Maka setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin memanggil keduanya, memperingatkan keduanya, Adam dan Hawa alaihimassalam, alam anhakuma antilkuma syajarah. Allah menyatakan, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut? Wa aqul lakuma, dan aku berkatakan kepada kalian berdua, inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian berdua adalah musuh yang nyata. Ya, musuh yang nyata. Sehingga di sini menunjukkan bahwa Nabi Adam dan istrinya alaihimassalam
berhasil disimpangkan, ditipu oleh iblis laknatullah alaih, tentunya semuanya dengan takdir Allah. Namun pelajaran yang bisa diambil darinya bahwa hendaknya kita selaku hamba Allah al-mu'minin berhati-hati dan waspada dari makar-makar dan tipu daya syaitan, dan hendaklah kita mengenali khutuwati syaitan, langkah-langkah serta jerat-jerat syaitan. Harus kita kenali. Kita akan mengenal mana jalan syaitan jika kita mengetahui dan berilmu tentang jalan Allah yang lurus. Kita akan mengetahui makar-makar syaitan apabila kita berilmu. Berilmu tentang Islam, berilmu tentang tauhid, berilmu tentang sunnah. Maka dari situ kita akan mengetahui bagaimana makar-makar jahat syaitan, tipu daya syaitan. Naam. Qala hafizahullahu ta'ala, fa'aqarra bidhanbihima wastaghfara rabbahuma wa taba ilaihi fataballahu ta'ala alaihima wa ahbatahuma fil ardi. Maka setelah diingatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi Adam dan istrinya Hawa mengakui dosa-dosa keduanya. Lalu beristighfar kepada Allah, Rabbnya. Setelah itu bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuhah. Ini adalah sikap yang mulia. Ini adalah teladan yang agung, yang patut kita tiru dan kita contoh. Akhlak mulia pada diri Nabi Adam dan istrinya Hawa alaihimassalam. Al-i'tiraf wal iqrar bidzambi wal khati'ah. Mengakui dan menetapkan dosa-dosa dan kesalahan keduanya. Ini sikap mulia. Ini sikap yang bijak. Ini menunjukkan orang yang berjiwa besar. Dia berani untuk mengakui kesalahannya. Berani mengakui bahwasanya dia salah dan keliru. Bukan kemudian sombong, gengsi untuk mengakui kesalahan. Padahal jelas-jelas salah. Telah diketahui kesalahannya. Telah datang hujjah wal burhan. Dalil-dalil, bukti-bukti yang nyata, jelas, rinci tentang kesalahannya. Tapi gengsi, sombong dan angkuh. Merasa tidak pernah salah. Merasa bahwasanya dia tidak mungkin jatuh pada kesalahan. Merasa bahwasanya dia lebih tinggi dari orang lain. Dari orang yang menasihati dia, yang mengingatkan dia, yang menegur dia. Ini adalah penyakit. Ini adalah akhlak jelek, akhlak rendah yang akan menyebabkan seorang jauh dari al-haq dan semakin tenggelam di dalam kesesatan dan penyimpangan wal-iyadzubillah. Wa ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Wajib bagi kita untuk menjadi orang-orang yang berjiwa besar. Kita menjadi sosok-sosok pemberani, yaitu berani mengakui kesalahan, berani bertaubat dan beristighfar. Dan ini butuh taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan butuh kesungguhan serta keikhlasan di dalam melakukannya. Wastaghfara, setelah mengakui dosa dan kesalahannya,
Nabi Adam dan istrinya Hawa segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah, dan selanjutnya bertaubat. Maka Allah Rabbul Alamin, At-Tawwabur Rahim, Zat yang maha menerima taubat dan maha sayang kepada hambanya, mengampuni keduanya dan memberikan taubat kepada keduanya. Wa ahbatahuma fil ardi, lalu Allah menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke muka bumi dan tinggal di atas bumi. Qala ta'ala, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah menyebutkan tentang sikap kesatria, sikap berjiwa besar dari Nabi Adam dan istrinya Hawa dengan menyatakan Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami. Dengan apa? Dengan melanggar aturan Allah, menerjang larangan Allah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami tergolong orang-orang yang merugi. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, turunlah kalian ke bumi, dan sebagian kalian akan menjadi musuh kepada yang lainnya. Dan bagi kalian bumi adalah tempat tinggal, dan kalau tempat kalian bernikmat-nikmat di bumi, hingga datang suatu masa, yaitu yaumul qiyamah, kalian akan kembali kepada Allah. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Dan di bumi itulah kalian hidup. Demikian pula kalian akan meninggalkan dunia, kalian akan mati di bumi tersebut, dan kalian akan dikeluarkan darinya. Jadi akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah. Demikian Allah menjelaskan an-natijah, hasil akhir dari pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya Hawa alaihimassalam. Dan Nabi Adam menjalani itu semuanya, menaati Allah, turun ke bumi, tinggal di bumi, ya, di dunia ini, sampai Allah mewafatkan beliau. Qala thumma awjadallahu ta'ala min sulbihima dzurriyyatahuma. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan anak keturunan Nabi Adam dari tulang sulbinya. Wa akhadha alaihimul ahda. Lalu Allah mengambil janji dari mereka. Wa hum fi zahri abihim. Dan mereka berada di zahar, yakni di sulbi ayah mereka, Adam. Yani anak Adam masih belum keluar, tapi Allah sudah mengambil janji dari mereka semasa mereka berada di sulbi Nabi Adam alaihissalam, wa fi zuhurihim abaihim, di tulang sulbi dari ayah-ayah mereka, anak keturunan Adam. Apa perjanjian itu? Ayya'budullaha wahdah la syarikalah, agar hendaknya mereka beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa annahu khalaqahum lidzalika, dan Allah tegaskan kepada mereka, anak keturunan Adam, di dalam perjanjian tersebut, bahwa Allah menciptakan mereka untuk itu, yaitu untuk ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Wa fattarahum alaih, dan Allah fitrahkan mereka di atas fitrah ini, fitrah Islam, wa tauhid, wa ibadatillahi wahda la syarikalah. Sehingga kita semuanya anak keturunan Adam
telah mengambil perjanjian atau mengikat perjanjian dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mentauhidkannya, untuk beribadah hanya kepadanya semata, dan juga kita telah difitrahkan oleh Allah dalam fitrah kita untuk cinta kepada Islam wa tauhid dan berpegang dengan Islam wa tauhid. Berarti dari sini menunjukkan betapa sayangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya, dan betapa Allah Tabaraka wa Ta'ala berusaha memudahkan jalan anak Adam, hamba-hambanya, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Faqala hafizahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Kemudian al-muallif Syekh Abdullah Az-Zafiri hafizahullah menyebutkan dalil tentang apa yang beliau sebutkan, beliau jelaskan sebelumnya, bahwa Allah Jalla wa Ala telah mengambil perjanjian dari anak keturunan Adam untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Dan ingatlah, tatkala Rabbmu telah mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka. Wa ashhadahum, lalu Allah mengambil persaksian mereka. Allah meminta persaksian mereka atas diri-diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka mereka Bani Adam, anak keturunan Adam, menjawab, bala, tentu, syahidna, kami mempersaksikan bahwa Engkau ya Allah adalah Rabb kami, sesembahan kami, wajib bagi kami untuk beribadah kepadamu saja. Antaqulu yaumal qiyamah, kenapa Allah melakukan demikian? Apa alasannya, apa sebabnya Allah mengambil janji dan meminta persaksian anak keturunan Adam untuk beribadah hanya kepadanya? Agar kalian, wahai anak Adam, tidak lagi beralasan di hari kiamat nanti, inna kunna an hadza ghafilin. Kalian menyatakan kami lalai dari ini, dari perjanjian ini, kami lalai darinya. Tidak ada alasan bagi kalian. Atau kalian beralasan innama asyraka abauna, sesungguhnya ayah-ayah kita, nenek moyang kita yang telah melakukan kesyirikan sebelumnya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami ini adalah hanya keturunan mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah engkau wahai Allah akan membinasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang batil? Kalian tidak bisa lagi dan tidak boleh beralasan seperti ini. Karena Allah telah mengambil janji kepada kalian semenjak kalian masih berada di tulang sulbi ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Demikianlah kami merinci dan menjabarkan ayat-ayat kami agar supaya mereka mau kembali kepada kebenaran, ke jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala rawa Syaikhan, dan telah diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu lirrajuli min ahlin nari yaumal qiyamah, disampaikan kepada seseorang dari penduduk neraka di hari kiamat nanti, ara'aita law kana laka ma'alal ardi min syai'in akunta muftadiyan bihi,
Bagaimana menurutmu seandainya kamu memiliki apa saja di bumi dari perbendaharaan dunia, perbendaharaan bumi, harta kekayaan di dunia dan di bumi ini. Akunta muftadiyan bihi, apakah kamu akan menjadikannya sebagai tebusan dirimu dari azab neraka ini? Qala fayaqulu na'am. Maka dia menjawab na'am. Karena memang adzabun nar syadidun alimun. Sangat-sangat menyakitkan, sangat dahsyat adzabun nar. Qala fayaqulu qad aradtu minka ahwana min dzalika. Maka Allah menyatakan, sungguh aku telah menginginkan darimu yang lebih ringan dari itu. Ya, lebih ringan dari segala perbendaharaan yang ada di dunia, yang dijadikan sebagai tebusan. Aku meminta yang ringan, tidak berat darimu. Qad akhadtu alaika fi dhahri Adam. Sungguh aku telah mengeluarkan kamu dari sulbi Adam dan meminta persaksian serta janji darimu alla tusyrika bi syai'a, agar kamu tidak menyekutukan diriku dengan sesuatu apapun. Ini yang aku minta kepadamu. Perjanjian inilah yang aku telah minta kepadamu sejak engkau ada di sulbi Adam, di tulang sulbi orang tuamu, nenek moyangmu. Fa'abaita, namun kamu enggan, tidak mau. Illa an tusyrika bi, melainkan kamu tetap ingin menyekutukan diriku. Padahal yang Allah minta ringan, yaitu tauhid wa adamu syirik. Ringan. Tentu bagi siapa saja yang beriman kepada Allah, takut kepadanya, dan ingin selamat di dunia dan di akhirat. Namun sebenarnya Allah menginginkan sesuatu yang ringan bagi kita, dan Allah memudahkan bagi kita. Selaku hamba-hambanya, namun hamba Allah, akan tapi hamba Allah yang lebih cenderung dan condong kepada penyimpangan, kepada kesesatan, yang lebih cenderung membangkang dan melawan serta menentang Allah tabaraka wa ta'ala. Qala wa qad dhalla al-ibadu ala hadzal mitsaq wa ala tauhidillah 10 qurunin hatta ijtalathum asy-syayatinu an dzalika wa harrafathum anit tauhid. Dan sungguh hamba-hamba Allah berada di atas perjanjian ini, di atas tauhidullah selama 10 abad lamanya. Hingga syaitan memalingkan mereka, menyeret mereka kepada kesesatan, kepada kesyirikan, memalingkan mereka dari tauhid. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, kesyirikan pertama terjadi di muka bumi, yaitu apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Mereka menjadikan orang-orang saleh sebagai sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian penjelasan dari Syekh Abdullah Ibn Salfiq Az-Zafiri hafizahullah ta'ala, bagaimana proses kemunculan manhajus salafi mulai dari Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya sampai anak keturunannya, yang mereka semuanya telah diikat perjanjian oleh Allah untuk mentauhidkannya, untuk berada di atas Islam, berada di atas manhaj yang lurus, yaitu manhajis salafi. Namun syaitan laknatullah alaih, yang tidak puas dan tidak rela apabila hamba-hamba Allah menjadi muwahhidin, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, berjalan di atas jalannya, ingin menyesatkan mereka, menjauhkan mereka dari al-istiqamah, dari at-tauhid wal Islam wal manhajis salafi. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah. Akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya biiznillah. Wallahu taala alam bissawab.
Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.